Berlatar di kota North Carolina, Amerika Serikat, film diawali dengan diceritakannya seorang pria bernama Jimmy Logan. Dia adalah seorang mantan pembalap NASCAR yang terpaksa harus mengakhiri karirnya akibat sebuah tragedi kecelakaan mobil yang menimpa keluarganya. Dan saat ini Jimmy terpaksa harus bekerja kasar dengan menjadi operator alat berat di perusahaan konstruksi dan perbaikan pipa bawah tanah. Semua rela dia lakukan demi menghidupi dirinya sendiri dan anak perempuan yang faktanya dia dibawa oleh mantan istrinya yang telah mencampakkan dan meninggalkannya. Gun show. Oh. Ooh. Hey, Daddy. Tapi di hari saat Jimmy lagi bekerja, tiba-tiba dia dipanggil oleh pihak personalia dan langsung menyatakan bahwa dia telah dipecat. Gara-gara Jimmy ketahuan udah memanipulasi kondisi fisik yang ternyata kakinya mengalami kepincangan. I know that. I know, but the folks over in the big office they feel different. So? Look, it's a four-wheel drive. Let's get hurt, dude. Atas hal yang menimpanya itu, kini dia nggak tahu harus bekerja apa lagi agar bisa membiayai anak perempuannya. Terlebih saat ini hak asuhnya diambil alih oleh mantan istrinya yang bernama Bobby yang udah menikah lagi dengan seorang konglomerat. The boys to see that new Furious Fast movie at the mall. What are you doing? No, everybody. Come on, let's go. Everyone on the expedition. Woo! For a whole movie. But you go and have fun. Give me a hug. See you, sweetie. Hey. Jimmy hanya bisa mengadu pada adik perempuannya yang paling bungsu. Dia bernama Melly dan saat ini bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah salon kecantikan. Dan Melly adalah satu-satunya orang yang lolos dari cacat fisik akibat kecelakaan itu. Hingga pada malam harinya dia langsung menemui adiknya satu lagi yang bernama Clyde Logan di sebuah bar. Karena dia bekerja sebagai seorang bartender walaupun dengan keterbatasan fisik yang mengalami amputasi pada lengannya. Terlihat Clyde sangat kecewa atas apa yang telah menimpanya itu karena gara-gara kecelakaan yang disebabkan oleh Jimmy akhirnya mereka menjadi seperti ini. Hingga Clyde selalu meyakini bahwa keluarga Logan memiliki kutukan keapesan yang terus menimpa mereka. I'm gonna go to my satellite office and then we're gonna talk about this. Di waktu yang bersamaan datanglah seseorang bernama Max bersama dua bodyguard. Dia adalah seorang bintang iklan terkenal dan saat itu langsung mengolok-ngolok Clyde atas cacat fisik yang dideritanya. Dan melihat hal itu, Jimmy langsung memutuskan untuk membela Clyde. Baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Kemudian Clyde yang melihat Jimmy dalam kesulitan langsung berinisiatif untuk melakukan serangan dengan caranya sendiri. Dia langsung membawa sebotol minuman beralkohol kemudian membakar mobil orang sombong itu. Mantap, mamamtah. Christ! That's really stupid. That's an $85,000 vehicle. Melihat adegan peristiwa itu, seketika Jimmy memberikan sebuah kode dengan sebutan kembang kol, yang artinya dia akan merencanakan sesuatu yang sangat penting bersama adiknya. Ternyata selama ini Jimmy telah menyusun strategi demi sebuah rencana yaitu untuk merampok bank. Walaupun Clyde sempat ragu karena saat remaja dulu dia pernah masuk penjara akibat operasi kembang kol yang dilakukan bersama kakaknya. Some mistake. My life of crime is over. For me, I ended up getting sent down for 6 months. It's a big step for you, so go. Terlebih saat ini, Jimmy berencana untuk merampok sebuah brankas kasir yang terdapat di sebuah tempat bernama Charlotte Motor Speedway, yaitu sebuah sirkuit NASCAR yang memiliki aktivitas transaksi paling ramai. But that place right there ain't just about racing, huh? This place is like, it's one of the busiest sports venues in the country. They even got their own police force in jail for people carrying on and getting out of hand. It's official home of NASCAR, of course. That's all run on that, man. Walaupun faktanya, Clyde adalah seorang mantan tentara Amerika yang pernah bertugas di Irak, sebelum akhirnya tubuhnya cacat dan harus terpaksa berhenti di karir kemiliterannya. Hingga saat itu pula mereka pun sepakat untuk melakukan rencana perampokan itu dan mulai kembali menyusun rencana. Mereka pun membutuhkan bantuan seorang ahli perakit bahan peledak spesialis pembobolan berangkas yang bernama Joe Bang. Tapi dia masih mendekam dalam penjara akibat ulahnya saat kejadian perampokan sebelumnya. This is a surprise. Well, you look good. What you say there, Joe Bang? Ain't seen you in a while. Ternyata mereka udah saling kenal karena emang Jimmy dan Clyde sangat terkenal dengan julukan keluarga Logan yang selalu apes. Hingga dengan hasil kong kali kong yang membeliskan itu, akhirnya Joe sepakat untuk menerima tawaran kerjasama tersebut. Kemudian hal pertama yang Joe lakukan adalah meminta Jimmy dan Clyde untuk menemui kedua adiknya yang akan dilibatkan dalam misi ini.
Mereka pun segera mencari informasi dan berhasil menemuinya di sebuah acara pameran taman bermain. Mereka bernama Fishbang dan Sambang yang punya keahlian khusus dalam teknik perampokan dan merupakan adik dari Joe Bang sang legenda. Walaupun pada awalnya mereka menolak karena mengaku udah insaf, tapi seketika itu pula mereka pun setuju untuk menerima misi itu. Bentar, kakaknya Joe Bang, adiknya Fishbang, terus adiknya lagi Sambang. Mungkin ayah mereka bernama Big Bang, dan jangan-jangan ibunya bernama Geng Tit. Udah skip. Aduh. We'd be robbing the grocery Casalotto. Joe said you need for him to blow open the vault. What you think? Yeah, Okay. Sounds good enough for us? because of the whole morality thing. Keesokan harinya mereka pun langsung menemui Joe di penjara, dan dia pun menugaskan kedua adiknya itu menemui seseorang di hutan untuk mengambil peralatan tempur. Sementara Jimmy dan Clyde juga merencanakan sebuah aksi untuk mengeluarkan Joe dari penjara. Clyde langsung menjalankan aksinya agar bisa dipenjara di lapas Monroe bersamaan dengan Joe, walaupun dia melakukan itu dengan cara yang sangat barbar. Atas aksinya, dia pun dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Karena hakim mempertimbangkan kondisi fisik juga mengingat jasa Clyde yang pernah menjadi tentara Amerika, hingga dia pun berhasil masuk ke dalam lapas itu. You sure these measurements is right? Sementara di tempat lain, Jimmy lagi mempersiapkan sesuatu karena dia berencana melakukan perampokan itu melalui jalan masuk dari tempatnya bekerja. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jimmy emang udah mengantongi segala situasi tentang tempat berangkas uang itu. Yang ternyata semua transaksi yang dilakukan kasir di arena diketahui menggunakan sebuah sistem yang bernama PTP, yaitu sistem pipa tekanan tinggi yang berfungsi untuk mendistribusikan semua uang tunai dari seluruh kasir ke dalam berangkas utama. Tapi di waktu yang bersamaan secara nggak disangka dia bertemu dengan mantan atasan yang pernah memecatnya dulu. Dan dia diberitahu bahwa proyek konstruksi pipa bawah tanah itu akan segera dihentikan karena sebentar lagi akan selesai. Sontak dia pun langsung terkejut karena waktu perencanaan perampokan itu harus dipercepat dari rencana awal yang udah disepakati. Hingga dia pun langsung memberitahu semua tim dan terpaksa melibatkan Melly adik bungsunya untuk membantu mereka dalam misi ini. Why don't you just worry about your cockroaches? Melly langsung mengerjakan tugasnya, yaitu mencari informasi mobil tahanan yang menjadi alat transportasi lapas Monroe, dan memberikan informasi itu kepada Clyde serta Joe dalam penjara untuk merakit sebuah benda yang akan dibutuhkan saat aksi pelarian mereka. Melly juga minta saran pada Jimmy untuk melibatkan mantan rekan kerjanya, karena emang faktanya Melly adalah mantan pegawai kasir di perusahaan grocery Castile, yang mana tempat itu adalah target perampokan mereka. Glima. Diketahui rekannya itu bernama Glima yang sengaja dikirim sebuah paket kue ulang tahun untuk disimpan ke dalam ruang berangkas super ketat berisi uang ratusan juta dolar. Sementara Melly di rumahnya mempersiapkan puluhan kecoa yang akan dijadikan alat untuk strategi berikutnya. Sementara Sam dan Fish terlihat lagi membeli alat-alat yang akan mereka butuhkan dalam misi ini demi bisa menyamar sebagai karyawan perusahaan konstruksi pipa bawah tanah dan membawa puluhan kecoa itu untuk dimasukkan ke dalam saluran pipa yang mengarah ke jalur berangkas. Akhirnya rencana Melly berjalan mulus karena Glima menjalankan tugasnya sesuai rencana. Dia menyimpan sisa kue ulang tahun itu ke dalam berangkas dan menyebabkan puluhan kecoa masuk ke sana. Hingga Sam dan Fish melakukan tugas selanjutnya, yaitu menyamar sebagai petugas pengusir serangga, tentunya agar bisa mencari informasi tentang sistem keamanan di tempat itu. 338. Hey, Jimmy, No names. Go ahead. we have a code pink. I repeat, Ma'am, we got cocaine. we have a code pink. Kemudian dalam penjara, Joe secara diam-diam juga melakukan kong kali kong yang membeliskan dengan salah satu napi bernama Naman untuk melakukan sebuah aksi keributan dan huru-hara di waktu yang telah ditentukan nanti. Joe langsung menjalankan tugasnya. Dia sengaja minum air keran dengan jumlah yang banyak
Hal itu dilakukan agar pada saat makan siang nanti dia bisa muntah di hadapan kepala sipir. Sounds like a wet cough. Like flu. You okay, Joe Biden? Shit! Dan sandiwara itu pun berhasil membuat kepala sipir percaya bahwa Joe lagi sakit, kemudian langsung membawanya ke klinik di lapas tersebut. Hingga pada saat dirawat, Joe meminta pada suster untuk buang air kecil, kemudian Claire langsung turun tangan dengan mengantar Joe. Yeah, I'm gonna need a hand. Padahal semua itu udah mereka rencanakan karena sebelumnya mereka udah mempersiapkan pelarian lewat kamar kecil tersebut. Dan akhirnya Joe bersama Claire berhasil keluar dan sampai di tempat workshop para napi. Di saat yang bersamaan, Naman beserta anak buahnya menjalankan tugas dengan membuat keributan dan perkelahian antar napi, membuat kepala sipir panik dan menjalankan prosedur lockdown yang berhasil mengalihkan pelarian Joe bersama Clyde. Mantap! This is not a test. I'm declaring a code red. Immediate code 14 lockdown. Mereka langsung mengambil benda semacam peti yang udah mereka buat sebelumnya untuk dipasang di kolong mobil transportasi lapas. Hingga akhirnya mereka pun berhasil lolos dan berhenti di pom bensin. Kemudian Melly segera menjemputnya menggunakan mobil curian milik konglomerat sekaligus suami dari mantan istri kakaknya itu. Mereka pun langsung menuju sirkuit Charlotte Motor Speedway karena saat itu bertepatan dengan event balapan NASCAR yang disponsori oleh perusahaan Coca-Cola. Joe dan Claire langsung berganti pakaian dan berhasil menyamar sebagai pengunjung. 600. This is NASCAR's greatest distance. Speed up the drops. We'll figure the numbers out later. Sebelum melakukan aksinya, Joe sempat membeli permen gummy, dan Claire langsung mengajaknya masuk ke dalam misi yang sesungguhnya dengan cara melewati jalur pembuangan sampah yang terdapat di bawah tanah. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Jimmy yang dari tadi udah menunggunya di sana, di sebuah terowongan tempat di mana dulu dia bekerja sebagai kuproy alias kuli proyek. Jimmy pun mengajak Joe ke area yang paling mereka nantikan. Di sana mereka berencana untuk menghancurkan brankas lewat jalur pipa yang menghubungkan tabung-tabung berisi uang tunai ke dalam brankas utama. Disinilah peran Joe sangat dibutuhkan. Dia pun langsung meminta Jimmy memberikan alat-alat yang sebelumnya udah dia pesan, yaitu sebuah bubuk pemutih dengan kantong kresek, yang ternyata bubuk pemutih itu akan dia campurkan dengan permen gummy dan garam buatan yang mengandung zat kimia berupa potasium klorida. Tapi saat itu Jimmy dan Clyde gak menyangka dan gak percaya bahwa Joe hanya butuh bahan peledak sesederhana itu, membuat Joe ngerasa geram dan terpaksa harus menjelaskan secara teoritis tentang alat ciptaannya. Sugar plus potassium chloride. Solid. Now you throw in some two gases and... Well, yeah, I kinda did. The Joe Bang. Mereka pun akhirnya percaya dan Joe langsung memasukkan alat peledak itu ke dalam tabung, dengan harapan bisa meledakkan pipa sambungan yang mengarah ke brankas utama. Hingga secara tiba-tiba alat itu betul-betul berhasil dan bekerja sesuai yang diharapkan. Tapi kejadian itu menimbulkan banyaknya asap yang keluar melewati pipa PTP, dan hal itu diketahui oleh para petugas kasir hingga mereka langsung melaporkannya pada petugas keamanan perusahaan. Sementara mereka semua lagi sibuk memunguti uang jutaan dolar. Wow! Para petugas pun langsung bergegas memeriksa dan mencari dari mana sumber asap itu berasal. Tapi dengan cerdik sebelumnya Jimmy telah menyuruh temannya yang bernama Earl untuk menyamar sebagai petugas konstruksi yang lagi merokok.
hingga para pihak keamanan menyangka asap itu berasal dari rokoknya. I said break time's over, Smokey. I got 4 minutes to go on my 20. Kejadian menegangkan terjadi saat Sam dan Fish lagi mengangkut uang rampokan dan berpapasan dengan para petugas keamanan. Walaupun saat itu mereka berhasil membohonginya dengan berpura-pura sebagai petugas kebersihan yang lagi mengangkut sampah. Garbage run. Okay, thank you very much. Okay. Situasi semakin genting saat Jimmy juga berpapasan dengan para petugas keamanan itu, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri misi ini dengan hasil rampokan yang berhasil mereka kumpulkan dan telah disimpan dalam mobil pick-up yang sebelumnya disediakan. Di tempat lain di lapas Monroe, kekisruhan para napi dengan sipir penjara masih berlanjut, dan ternyata itu semua dilakukan sesuai rencana awal, yaitu untuk mengalihkan perhatian petugas, karena di saat itu pula Joe dan Clyde telah berhasil kembali ke lapas itu. Hal itu mereka lakukan agar para petugas dan pihak kepolisian gak curiga atas keterlibatan mereka, dan juga sisa waktu tahanan mereka sebentar lagi akan berakhir. Tapi di tempat lain, Jimmy yang lagi membawa uang rampokan dalam mobil pick-up-nya, ternyata dia malah sengaja meninggalkan semua uang di mobil itu dan dicampakkan gitu aja di sebuah pom bensin, dan dia pun pergi dengan menumpang kepada pengendara lain. Loh, kok kenapa ya? Hingga beberapa hari kemudian, scene berpindah ke sebuah salon di mana Melly bekerja seperti biasa. Saat itu semua media TV lagi gencar memberitakan soal perampokan itu, dan dikabarkan polisi telah menemukan barang bukti uang dalam mobil pick-up yang ditinggalkan oleh Jimmy. Kejadian itu membuat FBI turun tangan karena emang kasus ini menjadi teka-teki besar dan menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa para perampok yang telah berhasil membobol berangkas super ketat ternyata malah meninggalkan uang rampokannya gitu aja? I'm gonna need prints from all your guys. Short up. Since the season started, all the workers have to wear protective gloves at all times. Petugas FBI itu dipimpin oleh seorang agen bernama Sarah. Dia terus melakukan penyelidikan demi mengetahui siapa para pelaku perampokan ini, hingga dia sempat mencurigai Joe sebagai legenda perampokan dan langsung mendatangi lapas itu. Mereka terus meminta keterangan dari kepala sipir, karena ternyata FBI telah mengantongi rekaman CCTV di mana Jimmy dan Clyde sempat menemui Joe di penjara seminggu sebelum kejadian perampokan terjadi. No, not really. Tapi demi mempertahankan reputasinya, kepala sipir itu juga bersikeras bahwa para napi di lapasnya dipastikan gak mungkin terlibat dalam aksi perampokan itu, karena emang faktanya Joe dan Clyde terbukti gak pernah kabur dan gak kemana-mana. Hingga 6 bulan kemudian, petugas FBI pun diminta oleh manajer perusahaan grocery Castle untuk menutup kasus ini. Terlebih mereka juga telah mendapatkan klaim asuransi atas kerugian perampokan itu, dan emang perusahaan mereka nggak ngerasa dirugikan. So how'd you arrive at the number to ask for? Right. It's very complex. Exact accounting of how much money was actually stolen. I wasn't in there for those discussions. Clyde pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Dia dijemput oleh Melly dan saat sampai di rumah, Melly mengabarkan bahwa Jimmy telah pindah ke kota Lynchburg dan hanya menitipkan sebuah koper untuknya. Dan beberapa bulan kemudian Joe juga dibebaskan. Tanpa buang waktu, dia langsung mendatangi bar tempat Clyde bekerja untuk menanyakan yang telah terjadi, bahwasanya Jimmy telah menghilang tanpa meninggalkan uang hasil rampokan mereka. Wow, he gave all that money back. Tapi keesokan harinya di pagi itu, Joe merasakan ada yang aneh saat melihat sebuah skop di depan rumahnya. Dan dia merasa bahwa itu adalah sebuah kode untuk mengharuskannya mencari sesuatu yang terkubur di sekitar rumah. Dan tanpa disangka saat dia menggali tanah tepat di bawah pohon dan ayunan,
Betapa terkejutnya saat dia melihat sebuah kresek hitam lengkap dengan segel petugas sampah yang ternyata di dalamnya terdapat uang jutaan dolar hasil rampokan itu. Dari sini pula kita mendapatkan sebuah fakta bahwasanya Jimmy emang sengaja melakukan semua ini demi mengalihkan para petugas yang selama ini gencar menyelidiki kasus perampokan mereka. Dan di saat yang bersamaan Jimmy pun mengirimkan sejumlah uang kepada orang-orang yang dilibatkan untuk memuluskan misi ini, termasuk Glima dan Naman. Kemudian di tempat lain, Jimmy terlihat kembali menjemput anak sematawayangnya di rumah mantan istrinya. Walaupun dia masih terlihat biasa-biasa aja, nggak seperti orang kaya baru yang berhasil mendapatkan uang rampokan jutaan dolar. Alright, so I was thinking, putt-putt golf. No, Daddy. I know exactly what that is. Hingga di akhir cerita, scene berpindah ke sebuah bar tempat di mana Clyde masih bekerja. Dan di saat yang bersamaan datanglah seorang gadis bernama Sylvia. Dia adalah adik kelasnya Jimmy saat mereka masih sekolah dulu dan kini menjadi calon istrinya. Di sana juga terlihat Joe lagi berkencan dengan Melly dan kelihatannya mereka saling jatuh cinta. I'm all about the future. Kemudian tiba-tiba di meja lain terlihat seorang wanita. Dan ternyata dia adalah Sarah, si agen FBI yang mungkin masih penasaran dengan kasus perampokan itu. Hingga tiba-tiba tamat.